Kita masuk sekarang lafaz azan dan iqamah. Nah, ini lafaz azan insya Allah rata-rata sudah hafal. Iqamah juga demikian, sudah hafal rata-rata. Nah, sekarang kita membahas tentang riwayatnya. Tapi ada beberapa sunnah yang sering ditinggalkan sama kaum muslimin. Bukan hanya sering ditinggalkan, bahkan kalau diamalkan aneh. Bisa jadi tuduhan sesat nanti kepada satu masjid. Kayak gimana? Nah, ini kita bahas nih sekarang. Lafaz azan ini sangat banyak. Yang intinya marja'nya kepada hadis Nabi SAW bahwa Nabi memerintahkan Bilal untuk menggenapkan azan dan juga mengganjilkan iqamah. Balik ke sini nih lafadznya. Tapi para ulama menjelaskan secara terperinci dari lafadz-lafadz ini, oleh para sahabat pun dijelaskan secara lafadz-lafadznya. Jadi kita hanya sekedar mengikuti lafadznya. Yang pertama, azan 15 lafadz, kemudian iqamahnya 11 lafadz. Ini hadis Abdullah bin Zaid yang terkenal ya, dan ini menjadi amal kita pada hari ini. Hampir seluruh dunia mengamalkan ini, Pak. Ya. Adzannya 15, iqamatnya 11. Lihat, Pak, di sini saya sudah kasih tabel ya. Yang pertama azan dulu tuh ada 15. Allahu akbar, Allahu akbar, 2 kali kan? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, nih. Kemudian ini sudah 4 nih. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah 6. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 8. Hayya 'alas shalah 10. Hayya 'alal falah 12. Kemudian Allahu akbar menjadi ini leuwihnya ini salah ya. Salah palingan saya rada keder ya. Ieu nulisna teu leresnya nya abi nulisna. Tanya punten genten rada keder. Ieu salah ya. Nah ini salah ya 1. Nah eta palingan jadi leuwih jang sulan. Taib. Allahu akbar la ilaha illallah. Nah dihitung saja jadi 15. Hitung sendiri aja manual ya Pak ya, ngitungnya mah enggak. Nah ini jadi 15 adzan. Kemudian iqamahnya menjadi 11. Nah ini menjadi dalil kuat juga bahwa hadis Abdullah bin Zaid menjadi penjelas dari hadis Bilal. Bilal diperintahkan ganjil dalam iqamat. Ganjil itu bukan hitungan matematis yang kita pakai, tapi hitungan fikih. Lihat di sini dalam sebagian masjid kan Pak, upami qomatnya Allahu akbar nan sekali. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, seperti itu kan. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah nama 2 kali. Qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Alasan mereka adalah hadis Bilal, karena iqamat harus ganjil. Tapi ketika ditanyakan, nah qad qamatis shalah 2 kali. Da terus dituna. Nah, dari mana tuh riwayat itu? Gak ada ternyata. Adanya riwayat ini, Pak. Adanya riwayat ini Abdullah bin Zaid. Allahu akbarnya tetap 2 kali. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah dan seterusnya. Itu Allah akbarnya 2 kali. Ini hadisnya jelas. Hadis riwayat Abdullah bin Zaid. Jadilah totalnya ada 11 iqamah lafadznya. 11 iqamah. Ini yang pertama. Ini yang masyhur, ini yang diamalkan pada hari ini, menyebar ya. Sekarang bahas lafadz yang kedua. Nah, lafadz yang kedua ini riwayat Abu Mahdhurah. Bisa dilihat di sini. Ada riwayat Abu Mahdhurah. Adzannya 19 lafadz, kemudian iqamahnya 17 lafadz. Adzannya 19 lafadz, iqamahnya 17 lafadz. Kayak gimana? Nah, ini adalah riwayat Abu Mahdhurah radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Muslim. Ini hadisnya sahih, riwayat Muslim. Di dalamnya terdapat tarji'. Apa itu tarji', Pak? Ada catatan kaki. Tarji dalam azan adalah muadzin merendahkan suaranya ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian mengeraskan kembali dengan kedua syahadat tersebut. Nanti kita praktekkan. Dan azan ini yang diamalkan oleh mazhab Syafi'i. Sebenarnya mazhab Syafi'i itu ini azannya di Al-Um. Bahkan beliau riwayatkan langsung di musnadnya. Ya, ini hadis riwayat Abu Mahdhurah, azan 19, iqamah 17. Ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Syafi'i dalam Al-Um. Justru ini azannya penduduk Mekah pada saat itu ya. Kalau sekarang sudah pakai Abdullah ibnu Zaid semuanya rata-rata. Kayak gimana azannya? Nah, seperti ini kita praktekkan, Pak. Azannya, nah ini juga sama rada keder 1 nih ya. Allahu akbar yang di bawahnya keder nih. Kelebihan. Jadi seperti ini Pak azannya yang riwayat Abu Mahdhurah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah,
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah sampai akhir sama. Baru dengar Pak adzan gitu, leres. Pasti baru dengar dan gak ada kayaknya yang mempraktekkan di masyarakat umum. Ya, pernah guru kami Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullah taala praktekkan di masjid, pernah. Rame, Pak. Rame dipanggil sama MUI langsung. Tapi diajak debat. Alhamdulillahnya diajak debat ya dengan asatidzah di sana. Jadi dibukakanlah ilmu ini. Ini hadis riwayat Muslim. Ini dalam Al-Um. Mereka baru tahu ternyata. Karena mereka pakai kitab-kitabnya yang tipis-tipis, baru yang tipis-tipis gitu ya. Ketika disodorkan lafaz ini, oh iya ternyata ada. Akhirnya diperbolehkanlah ada tarji'. Ini hadis riwayat Muslim. Ya, hadis riwayat Muslim. Jadi seperti itu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, gitu. Jadi di tahfif, tarji', ya diulang lafadznya tapi dengan direndahkan suaranya yang pertama, kemudian diangkat lagi suaranya. Seperti itu. Iqamahnya ini satu paket. Ya, iqamahnya genap kalau ini. Iqamahnya genap yang riwayat Abu Mahdhurah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini jarang sekali juga kalau kita amalkan ramai insyaallah ya. Ramai. Nah, jadi kalau mau nyari keramian ini ya. Kita amalkan ya. Nah, kalau kita dulu di pesantren, alhamdulillah sering sekali mengamalkan ini. Sering sekali mengamalkan ini karena memang ya lingkupnya pesantren. Bebas kita mengamalkan sunnah, bebas ya, tidak takut-takut digerebek gitu ya, tidak takut diriung. Nah, tapi kalau kita punya riwayatnya jelas ya. Tapi kebanyakan sekarang tidak paham ya, tentu tidak paham dalam membahas riwayat ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu lafaz yang kedua. Kemudian lafaz yang ketiga, ini tidak disertai riwayat iqamah, tapi adzannya saja. Yakni adzannya 17. Ini adalah riwayat Abu Mahdhurah yang lain dalam Sahih Muslim yang lain ya. Nomor hadis setelahnya dengan bertakbir 2 kali saja di awal. Jadi Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayy asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi takbirnya 2 kali di awal teh, enggak 4 kali. Itu saja bedanya. Ya, iqamatnya ini sama seperti riwayat yang ada di dalam riwayat Abu Mahdhurah. Jadi itu lafaz daripada adzan. Nah, ini jarang kita amalkan ya, memang yang paling masyhur adalah lafaz Abdullah bin Zaid saja. Tapi kalau misalkan nanti kapan-kapan kita misal lagi safar ya di satu tempat yang memang ya tidak dengan masyarakat, kita mau mengamalkan ini, ini utama ini kita amalkan karena sunnah itu utama diamalkan semuanya. Biasa kita ngamalin yang Abdullah bin Zaid, nah kali-kali atuh ya ngamalin yang ini yang Abu Mahdhurah ya. Tapi tadi harus tahu dulu fikihnya tarji. Nah, karena sebagian salah praktek tarji, dia dikencangkan semuanya. Ya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, terus diulang lagi. Nah, tarji itu sebenarnya ditakfif suaranya di awal. Kemudian yang keduanya baru ditinggikan. Nah, itulah lafaz adzan. Sebelum kita istirahat, lanjutkan lagi ya. Sekarang ada tambahan lafaz. Ada yang pertama tathwib. Tathwib itu kalimat hayy as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Ini sebagaimana di riwayat Abu Dawud dan yang lain-lainnya disahihkan oleh Syekh Albani, dan ini adanya pada azan awal saja. Pada azan awal saja. Ketika setelah hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah yang kedua. Kemudian as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Wah, ya, adapun untuk menjawabnya ini adalah lafadznya sama. As-salatu khairum minan naum juga kalau kita mau menjawab as-salatu khairum minan naum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada tambahan ala solu fi rihalikum atau ala solu fi rihal. Kapan ini dikumandangkan? Ketika hujan atau dingin yang sangat. Ketika hujan besar ada sunnah yang ini juga sama pirameun kalau kita amalin ya, karena apa? Akan ada tambahan lafaz.
ala sallu fir rihal atau sallu fi rihalikum. Nah, para ulama khilaf memang letak ininya di mana. Apakah sallu fi rihalikum itu menggantikan posisi hayya 'alas shalah ataukah dia itu tambahan lafaz setelah syahadat anna Muhammadar Rasulullah? Ini khilaf. Ada yang mengatakan posisinya seperti as-salatu khairum minan naum. Ada yang khilaf memang di antara para ulama kapan peletakannya. Nah, kalau di negeri-negeri Arab mah ini biasa. Terdengar seperti ini kalau azan menggelegar gitu ya, azan hujan gitu ya, besar, maka apa? Dikumandangkan azan dengan lafaz seperti ini. Nah, ini ada sunnahnya. Tapi tadi sekali lagi harus ditimbang ya maslahat dengan mafsadatnya. Jangan sampai kita semangat tapi ternyata jadi rame gitu ya gara-gara semangat mengamalkan sunnah. Harus ditimbang tentunya, harus ada pendidikan dulu kepada masyarakat.